Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kembali kita belajar mengenai pola bilangan. Dan kali ini kita akan membahas keterkaitan antar pola khusus, ya. Dan kemudian kita juga akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada pola persegi dan pola persegi panjang. Nah, kan sebelumnya di hari Jumat yang lalu kita sudah belajar ada beberapa pola-pola khusus, yaitu pola ganjil, pola genap, pola persegi panjang, dan pola segitiga. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana keterkaitan antara pola-pola khusus tersebut. Kemudian kita juga akan belajar penjumlahan dan pengurangan pola persegi dan pola persegi panjang. Baik, sebelum masuk ke situ, saya punya problem, ya. Bantu saya dong, ya. Di sini ada problemnya, yaitu saya sebagai panitia 17 Agustus. Saya berencana akan membuat, ya, perlombaan sebanyak 20 jenis, ya. Jadi ada 20 jenis perlombaan. Dan dana yang dibutuhkan untuk setiap hadiah perlombaan itu berbeda-beda dan membentuk suatu pola. Perlombaan yang pertama, hadiahnya itu 1 juta. Perlombaan yang kedua, hadiahnya 4 juta. Perlombaan yang ketiga, hadiahnya 9 juta. Perlombaan yang keempat, hadiahnya 16 juta. Dapatkah kamu membantu saya di dalam menghitung kira-kira, ya, perlombaan yang ke-20 berapa hadiah yang harus diberikan? Nah, tapi sebelum menjawab itu, kamu terlebih dahulu harus tahu dong, ini kira-kira pola bilangan yang seperti apa yang digunakan. Apakah pola ganjil, pola genap, pola persegi panjang, atau pola segitiga? Nah, terlebih dahulu harus tahu itu supaya tahu kira-kira dana yang dibutuhkan untuk perlombaan ke-20 ada berapa rupiah. Baik. Nah, coba kita terlebih dahulu mengenali pola-pola ini adalah jenis pola apa, ya. Bilangan-bilangan ini, barisan bilangan ini merupakan pola jenis apa, supaya bisa tahu menjawab pertanyaan itu. Kenapa kita harus mengenalinya, nakku? Karena saat kamu ketemu soal seperti tadi atau yang lainnya, tidak disebutkan, ya, barisan ini membentuk pola persegi, barisan ini membentuk pola persegi panjang. Tidak, langsung disajikan masalah, langsung disajikan barisan bilangan. Kamu sendiri harus mengetahui ini jenis pola apa. Nah, kita masuk yang pertama, 1357. Mari kita lihat, kira-kira ini pola apa? 1357. Ini adalah kumpulan bilangan-bilangan ganjil. Maka dengan kata lain, ini membentuk pola ganjil. Jadi kalau kamu ketemu bilangan ganjil seperti ini, ya, dengan selisihnya tetap atau sama, 1/3 kan selisihnya 2, 3/5 selisihnya 2, ya, 5/7 selisihnya 2, maka ini disebut pola ganjil. Kemudian yang di bawahnya 14916, ya, 14916. Saya harus kenali, oh, berarti bilangan ini adalah bilangan-bilangan kuadrat, ya. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9. Ya, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa, ya, ini adalah pola persegi. Kenapa? Karena pola persegi membentuk n kuadrat. Baik, selanjutnya 2468. Ya, kira-kira ini pola apa ya? 2468. Semuanya memiliki beda yang sama.
2 ke 4 bedanya 2 atau selisihnya 2. 4 ke 6 selisihnya juga 2. Nah, kalau selisihnya sama 2, kemudian saya lihat ini adalah bilangan-bilangan genap. Ya, benar. Tentu saja ini adalah pola genap. Oke, bisa ya? Diperhatikan dari yang pertama, kedua, dengan ketiga. Harus kamu kenali, ya. Kemudian 2, 6, 12, 20 sampai ke suku ke N. 2, 6, 12, 20. Ini bilangan genap juga, ya. Ini bilangan genap juga. Tapi 2 ke 6 bedanya 4. 6 ke 12 bedanya 6. Berbeda ya dari yang suku yang pertama atau N yang pertama. Lalu ini pola apa? Kalau kamu ketemu soal seperti ini, ya, kalau kamu ketemu soal seperti ini, maka kamu harus tahu bahwa ini adalah pola persegi panjang. Oke, pola persegi panjang. Nanti kamu bisa cek dengan menggunakan rumus pola persegi panjang. Benar nggak angka yang tersusun atau bilangan yang tersusun adalah 2, 6, 12, 20. Baik, itu dia ya. Jadi kamu harus kenali polanya apa dari bilangan-bilangan yang tersusun. Kemudian kalau kamu disajikan gambar, kalau gambarnya membentuk persegi, berarti itu pola persegi. Kalau gambarnya menyusun atau terbentuk bangunan atau gambar persegi panjang, maka itu pola persegi panjang. Kalau gambarnya adalah atau membentuk segitiga, maka polanya adalah pola segitiga. Paham? Baik. Kita lanjut. Kita coba mengingat kembali mengenai pola bilangan persegi dan pola persegi panjang. Ya, kita mulai dari pola persegi. Ananda, kamu tahu nggak mengapa dikatakan itu pola persegi? Saya coba ingin mau bertanya kepada kamu, apa sih rumus luas persegi? Iya, benar. Rumus persegi adalah sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat atau S kuadrat. Nah, jadi apa kaitannya rumus luas persegi dengan pola persegi? Ya, artinya dengan menerapkan ya rumus persegi itu atau S kuadrat, ya, sisi kali sisi sama dengan S kuadrat tadi, maka beberapa bilangannya disusun berdasarkan aturan persegi. Atau dengan kata lain, bilangan-bilangan yang tersusun tadi adalah bilangan-bilangan kuadrat. Jadi kalau bilangannya adalah bilangan-bilangan kuadrat, ya, berarti otomatis itu adalah pola persegi. Kenapa? Karena rumus persegi adalah S kali S sama dengan S kuadrat. Ya, jadi kalau yang kayak tadi, 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat atau 1. 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat atau baik. Selanjutnya, mari kita amati sekumpulan bola berikut. Ada bola pertama, urutan yang pertama ada 1 bola. Kemudian, bola urutan yang kedua ada 4 bola. Kemudian, urutan yang ketiga ada 9 bola. Kemudian, ya bentar ya. Urutan bola keempat ada 16 bola. Ini pola pertama. Kemudian pola kedua. Ya, ini berarti pola ketiga, good. Yang ini pola keempat. Oke. Sekumpulan pola tersebut membentuk pola apa? Oke, kita lihat. Pola pertama ada 1 bola. Pola kedua ada 4 bola. Ada 4 bola maksud saya.
Pola ketiga ada 9 bola. Kalau kita lihat dari angkanya adalah bilangan kuadrat. Kemudian kalau kita lihat bola itu membentuk suatu bangun persegi, benar? Ya, dari mana kita tahu? Ingat, kalau persegi sisinya itu sama panjangnya. Artinya apa? Kalau kita lihat bola ini sisinya itu sama, ya. Yang bagian bawah atau bagian panjangnya ada 2, kemudian bagian lebarnya juga ada 2. Kemudian kalau kita lihat di pola ketiga, bagian bawahnya itu atau panjang itu ada 3 bola, kemudian bagian lebarnya itu juga ada 3 bola. Ya, berarti ini membentuk pola, yes, benar sekali, persegi. Nah, kalau kita sudah tahu, nakku, ini adalah suatu pola persegi, mari kita mencoba menalarnya dan mencobanya. Oke. Nah, kita susun kembali tadi ya. Ini pola yang kedua. Berbentuk persegi. Oke. Di mana panjang sisinya? Oke, kita lihat panjang sisi berdasarkan jumlah bolanya. Di mana kita lihat di situ bolanya itu ada 2. Oke, ada 2. Maka yang ketiga kita lihat lagi. Pola yang ketiga membentuk apa? Ya, membentuk persegi. Di mana panjang sisinya ada berapa, nakku? Ya, benar. Ada 3. Kemudian pola selanjutnya kita lihat pola ke-6. Berarti pola ke-6 berbentuk persegi juga. Ya. Panjang sisinya otomatis berapa? 6. Kalau pola ketiga tadi panjang sisinya 3, pola ke-6 maka panjang sisinya ada 6. Ada 6 bola bagian panjangnya. Oke. Berarti kalau pola yang ke-9 panjang sisinya berapa? Yes, benar, 9. Oke, kita lanjut. Maka bagaimana bentuk gambarnya? Ya, kalau pola ke-6 kira-kira berapa banyak ya bola-bola yang tersusun? Gambarnya seperti apa ya? Otomatis gambarnya pastilah membentuk persegi. Namun berapa banyak bola-bolanya? Mari kita cek. Oke. Kalau kita hitung, ini tadi pola yang pertama yang biru, pola yang kedua yang hijau, pola yang ketiga yang merah, pola keempat yang ungu, pola kelima yang orange, pola keenam yang biru. Kalau kamu hitung, berarti dengan menggunakan rumus persegi, yaitu S kuadrat, ya, dengan S adalah panjang sisi, maka banyak bola-bola ini pada pola yang keenam adalah panjang sisinya 6, berarti S-nya 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan, ya benar, 36. Oke, hitung ya. Benar kan? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang sisinya itu ada 6. Maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk gambar atau susunan bola-bola di atas adalah bentuk persegi dengan panjang sisinya sama dengan 6 atau N. Maka rumus, oke, kita lihat lagi ini kembali ke soal tadi. Kita susun dia, berarti pola pertama ada 1 bola, pola kedua ada 4 bola, pola ketiga ada 9 bola, pola keempat ada 16 bola. 4 pangkat 2 ada 16. Jadi kalau kita mau mengenali ya di soal itu menggunakan pola persegi panjang atau pola segitiga bagaimana? Perhatikan. Gambarnya membentuk persegi, kemudian angka-angkanya merupakan bilangan-bilangan kuadrat. Coba perhatikan.
Iya. Nah, inilah 1, 4, 9, 16 tadi yang merupakan bilangan kuadrat, maka disebutlah ini pola bilangan persegi dengan rumus n kuadrat. Oke, sampai sini jelas? Jadi saya ulangi sedikit kenapa dikatakan pola persegi atau bagaimana kita mengenali suatu barisan bilangan ada menggunakan pola persegi. Yang pertama, bilangannya harus bilangan kuadrat. Oke, kemudian kalau dikasih atau disajikan gambar, kamu lihat gambarnya membentuk persegi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke terkaitannya. Pola ke n bilangan persegi dan jumlah n suku pertama bilangan ganjil. Jadi ini yang saya masuk topik kita tadi di slide yang pertama, bagaimana keterkaitan antar pola-pola khusus. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana keterkaitan bilangan persegi, pola bilangan persegi dengan pola bilangan ganjil. Oke, mari kita perhatikan pola persegi dan penjumlahan bilangan ganjil. Nah, kita lihat, ini tadi pola bilangan persegi, kotak yang sebelah kiri saya atau sebelah kiri kamu adalah merupakan pola bilangannya, ya. Yang ini pola bilangan yang pertama. Yang kotak sebelah kanan adalah penjumlahan bilangan ganjilnya. Oke. Yang pertama pola bilangan perseginya 1 kuadrat. Oke. Maka di sini ada bolanya sebanyak 1, ya. Selanjutnya di sini ada pola bilangan yang kedua, ya. Ada karena dia pola bilangan kedua berarti 2 kuadrat. Oke. Sesuaikan ya anakku. Kalau pola bilangan pertama berarti kan pertama 1, berarti 1 kuadrat. Pola bilangan kedua berarti 2 kuadrat. Oke, kita cek. Nah, perhatikan. Ini kan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? Yes, benar, 4. Nah, kita lihat bagaimana penjumlahan bilangan ganjilnya. Oke. Nah, kita pisahkan dulu. Tadi kan yang biru adalah pola bilangan yang pertama, ya, 1. Kemudian kita masukkan atau kita jumlahkan dengan bola yang berwarna hijau. Itu penjumlahannya ada sebanyak 3. Oke. Berarti kita dapat dulu untuk yang tahap di slide ini adalah yang pertama 1, pola yang kedua penjumlahan bilangan ganjilnya 1 ditambah 3. Lihat ya, bolanya ini kan saya kasih warna yang berbeda. Jadi kamu bisa lihat yang biru untuk pola yang pertama, yang hijau untuk pola yang kedua. Penambahan pada pola yang kedua. Kita lanjut. Pola yang keberapa sekarang? Yes, yang ketiga. Pola yang ketiga berarti 3 kuadrat. Benar. Nah, penjumlahan bilangan ganjilnya. Oke, kita lakukan. 1 tadi untuk pola yang pertama yang biru, kemudian ditambah dengan pola yang kedua tadi, yes, warna hijau, ada sebanyak 3. Kemudian ada berapa bola yang bertambah di pola yang ketiga ini? Ya, benar, yang warna merah ada 5 bola. Oke, ada 5 bola. Berarti pada pola yang ketiga penjumlahan bilangan ganjilnya 1 tambah 3 tambah 5. Kalau kamu ingat slide yang ketiga tadi ya, ingat slide yang ketiga mengenali pola-pola itu, kamu lihat 1, 3, 5 merupakan pola bilangan ganjil. Oke, ternyata saling keterkaitan ya. Oke, next. Baik, ini pola yang keberapa? Yes, yang keempat. Berarti kalau pola yang keempat, 4 kuadrat. Berarti bolanya ada sebanyak, benar, ada sebanyak 16. Kita jumlahkan lagi. 1
bola biru ditambah 3 bola hijau ditambah 5 bola merah ditambah 7 bola warna ungu. Oke, jadi penjumlahan bilangan pada pola yang keempat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Oke. Mari kita lihat. Ini pola pertama tadi bilangan perseginya 1 kuadrat. Penjumlahan bilangan ganjilnya adalah 1 bola. Kemudian pola yang kedua berarti 2 kuadrat. Good. Artinya penjumlahan bilangan ganjilnya 1 ditambah 3. Good. Sekarang pola yang ketiga berarti bilangan perseginya 3 kuadrat. Berarti penjumlahan bilangan ganjilnya tepat 1 tambah 3 tambah 5. Oke, next. Pola bilangan sampai yang ke-10 sekarang. Berarti pola bilangan ke-10? 10 pangkat 2. Nah, bagaimana penjumlahan bilangan ganjilnya? Oke. 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah berapa ujungnya? Ada yang bisa tahu? Nah, kita masukkan. Tadi kan ini penjumlahan bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Nah, namanya kalau kita kaitkan dengan pola bilangan ganjil, berarti kamu terapkan rumus pola bilangan ganjilnya. Ya, apa itu rumus pola bilangan ganjilnya? Ya, kamu coba cek lagi catatanmu. Mari kita lihat. Maka dengan menggunakan rumus pola bilangan ganjil, kamu akan memperoleh hasil 19. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai kepada yang terakhir adalah tambah 19. Oke. Dari mana itu tambah 19? Iya. Ini kan polanya ke-10. Oke. Kalau kamu ingat, pola bilangan ganjil itu adalah 2 kali N kurang 1 atau 2N kurang 1. N menyatakan pola keberapa atau suku keberapa. Ini kan dibilang suku ke-10 atau pola ke-10. Berarti 2 dikali 10, 20 dikurangi 1, 19. Oke, bisa? Kita coba yang selanjutnya. Pola ke-31 berarti bilangan perseginya good. 31 pangkat 2. Ya, artinya 1 tambah 3 tambah 5 sampai kepada tambah 61. Dari mana? 2 dikali 31 sama dengan 62. Dikurangi 1 sama dengan 61. Oke? Sekarang mari kita menalar. Bilangan persegi pola ke-125 adalah, kalau kita menggunakan konsep penjumlahan bilangan ganjil tadi, berapa ya penjumlahan bilangan ganjil yang kita peroleh dari pola ke-125. Kita gunakan rumus persegi tadi. Berarti kalau pola ke-125 artinya 125 kali 125. Maka dapat dinyatakan dengan penjumlahan bilangan genap. Penjumlahannya yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai ke tambah berapa? Kan gitu. Kita mau isi sampai ke tambah berapa dia? Maka konsep tadi pola penjumlahan bilangan ganjil tadi kan 2N dikurang 1. Maka N-nya adalah 125. Kita kalikan 2 dikali 125 dikurangi 1, hasilnya adalah 249. Oke?
Maka dapat kita simpulkan bilangan persegi. Sekarang kita menyimpulkan bilangan persegi pola ke n adalah n kuadrat dapat dinyatakan dengan 1 tambah 3 tambah 5 sampai kepada tambah 2n kurang 1. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ya n-nya itu tidak diketahui, artinya pola keberapanya tidak diketahui. Yang diketahui adalah penjumlahan bilangan ganjilnya. Kita nggak tahu itu sampai pola keberapa. Mari kita menurunkan rumusnya. Tadi kan rumus awalnya adalah 2n kurang 1 sama dengan un. Un itu adalah pola ke n, ya. Kalau dibilang U5 berarti pola ke 5. Oke? Nah. Baik, sebentar ya. Kemudian kita turunkan rumusnya. Oke? Tadi kan 2n kurang 1 sama dengan un. Maka turunan rumusnya 2n sama dengan un ditambah 1. Kemudian n sama dengan un tambah 1 dibagi 2. Saya akan bantu lagi mengulang supaya kamu semakin paham. Tadi kan awalnya 2n kurang 1 sama dengan un. Oke? Nah, sekarang biarkan 2n-nya sendiri. Artinya satunya kita pindah ke ruas kanan. Maka 2n sama dengan un ditambah 1. Nah, kita kan mau cari tahu tadi suku keberapa dia, n keberapa. Maka n sama dengan un tambah 1. Tadi 2n-nya itu 2-nya menjadi penyebut sekarang. Un tambah 1 per 2. Maka kalau kita dikasih contoh soal seperti berikut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 249. Nah, kita mau tahu 249 ini pola atau suku keberapa, kan gitu. Maka 249 ini menjadi UN-nya, ya. Maka diketahui UN sama dengan 249 dan yang ditanya adalah N, suku keberapa dia. Nah, jawabannya kalau kita menggunakan rumus yang telah kita turunkan tadi, maka diperolehlah N sama dengan UN tambah 1. UN-nya tadi 249, kita masukkan 249 ditambah 1 sama dengan 250, kita bagi 2 sama dengan 125. Maka dapat disimpulkan 249 adalah suku atau pola ke 125. Oke? Nah, sekarang ada masalah yang akan saya berikan bagi kamu. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah sampai 999 sama dengan, ini tetap seperti tadi, kamu cari 999 ini merupakan pola atau suku keberapa dia. Saya ulangi, 999 itu merupakan suku atau pola keberapa. Oke? Gunakan rumus turunan yang telah saya sajikan di slide sebelumnya. Kita masuk ke pola persegi panjang. Kenapa dikatakan pola persegi panjang? Kembali kita mengingat, apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka kenapa dikatakan pola persegi panjang? Karena ya, dengan menerapkan rumus persegi panjang, maka beberapa bilangannya disusun berdasarkan aturan persegi panjang. Saya ulangi, berarti barisan suatu bilangan, barisan bilangan itu tersusun dari bilangan-bilangan yang dihasilkan dengan menggunakan rumus persegi panjang. Perhatikan rumus persegi panjang berikut dengan peragaan bola-bola berikut ini. Oke? Nah, tadi kan rumus persegi panjang itu luasnya itu panjang kali lebar. Oke? Bisa kita sederhanakan dengan panjang dikali buka kurung panjang tambah 1.
Mari perhatikan dari mana panjang tambah 1 ini. Lihat pola yang pertama, yaitu ada 2 bola. Oke, 2 bola. Kita lihat bahwa panjangnya 1, lebarnya ada 2. Oke, panjangnya 1, lebarnya ada 2. Kemudian ya, dengan kata lain kalau kita ikuti rumusnya berarti 1 dikali 2. Oke, 1 kali 2. Nah, kemudian kita lanjut pola yang kedua. Berarti panjang kali lebar ada 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3. Ada 6 bola. Ya, kemudian pola yang ketiga. Ada pada panjangnya itu ada 3, kemudian lebarnya ada 4. Maka 3 kali 4 bola-bolanya ada 12. Pola yang keempat, 4 kali 5, maka bola yang disusun ada 20. Oke, mari perhatikan. Tadi kan pola yang pertama itu ada 2 bola biru. Untuk pola yang pertama 2 bola biru. Kemudian pola yang kedua bertambah 4 bola merah. Kemudian pola yang ketiga bertambah, ya, ada 6 bola orange. Kemudian pola yang kelima bertambah ada 2, 4, 5, 6, 7, 9 bola warna hijau. Oke. Nah, perhatikan lagi yang barisan yang di bawahnya. 1 kali 2. Kalau kita melihat blue box yang ada di atas, ya, maka 1 kali 2 itu kita jabarkan menjadi 1 dikali 1 tambah 1. 1 kali itu menyatakan suku pertamanya. Oke? 1 itu menyatakan sukunya. Baik, selanjutnya 2, kita masuk ke pola yang kedua. 2 dikali 3, maka kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 tambah 1. Oke, jadi 3 itu kita jabarkan menjadi 2 ditambah 1. Kenapa? Ya, karena kita masuk 2 itu menyatakan pola atau suku ke N. N-nya 2, berarti suku kedua. 2 itu menyatakan suku kedua. Saya ulangi lagi ya. Maka ditambah 1, ya. Kemudian kita masuk ke pola yang ketiga. Pola yang ketiga berarti 3 dikali 3 ditambah 1. 3-nya itu merupakan suku ketiga maknanya. Oke, suku ketiga ditambah 1. Ya. Kemudian pola yang keempat, 4 dikali 5. 5-nya kita jabarkan menjadi 4 ditambah 1. 4 di situ menyatakan sebagai suku keempat atau pola keempat. Maka dengan kata lain kita dapat membuat kesimpulan UN sama dengan N dikali N tambah 1. Itu untuk rumus pola persegi panjang. Ya. N itu sama dengan pola ke, ya. Pola ke-1, ke-2, ke-3 sampai seterusnya. Ayo kita mencoba mengamati, menanya. Kita masuk ke pola yang pertama. Pola yang pertama tadi kan bilangan persegi panjangnya itu 1 dikali 2. Ya. Dengan penjumlahannya itu adalah 2. Ya. Kemudian kenapa 2 tadi? Bukan bolanya ada 2 pada bilangan yang pertama, pola yang pertama ya. Kemudian pola yang kedua. Tadi kita peroleh 2 dikali 3. Ya. Ada 6 bola tadi ya, ada 6 bola. Berarti penjumlahan bilangan genapnya 2 ditambah berapa? Iya, 2 ditambah 4. Karena di sini penjumlahan bilangan genap. Oke, kita lanjut pola yang ketiga.
Oke, pola yang ketiga. Berarti berapa nih pola yang ketiga? Nih. Berarti kalau kita mengikuti yang tadi 2 kali 3, berarti yang di sini ya benar. 3 dikali 4. Ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka penjumlahan bilangan genapnya 2. Kalau di atas tadi kan sudah ada 2 ditambah 4. Berarti yang di bawahnya 2 ditambah 4 ditambah, yes benar, ditambah 6. Oke, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 4 tambah 6 berarti ada 12. Kita masuk ke pola 10. Oke, pola ke 10 berarti kan 10 dikali 11. Benar ya? 10 dikali 11. Maka tadi kan masukkan rumusnya ya. 10 kali 11 itu dari mana? N dikali N tambah 1. Oke, N-nya 10. Berarti dikali N tambah 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti 10 kali 11. Maka penjumlahan bilangan genapnya 2 tambah 4 tambah 6 masih sesuai yang di atas sebelumnya. Maka yang di sini yang ke 10 berapa? Berarti kita dapat peroleh hasilnya adalah 20. Dari mana dapat 20? Oke. Kita perhatikan pola bilangan genap. Ya, pola bilangan genap. Nah, di sini kenapa dapat 20? Pola bilangan genap itu kan 2 dikali N ya, dikurang 1. 2N kurang 1. Berarti 2 kali 10 adalah 20 dikurang sorry. Maksud saya baik. Bagaimana untuk penjumlahan bilangan genapnya pada pola yang ke-10? Kalau di atas tadi kan pada pola yang ketiga kita lihat 2 tambah 4 tambah 6. 6-nya itu dari mana? Berarti kan itu pola yang ketiga. Berarti 2 dikali 3. Maka tambah 6. Maka lakukan hal yang sama. 10 pola yang ke-10. Bilangan persegi panjangnya itu 10 kali 11. Maka 2 tambah 4 tambah 6. Lakukan hal yang sama. Itu kan pola yang ke-10, N yang 10. Berarti 2 kali 10. Yes, 20. Maka 2 tambah 6 tambah 4 sampai kepada tambah 20. Nah, lalu kalau pola yang ke-31, berarti pola bilangan persegi panjangnya bagaimana? Ya, benar. 31 dikali 32. Ya, 31 kali 32. Kemudian penjumlahan bilangan genapnya 2 ditambah 4 tambah 6 tambah ke berapa? Ya, sampai tambah ke berapa? Yaitu 2 dikali 31. Ya, 2 dikali pola atau N ke berapanya? N 31-nya. Berarti 62. Nah, ayo menalar. Bilangan persegi panjang pola ke 124 adalah, berarti kan 124 dikali 125. Ya. Dari mana Miss dapat 125? Tadi kan rumusnya adalah, saya ingatkan lagi, pola persegi panjang N dikali buka kurung N kurang 1. N itu menyatakan pola ke 124. Berarti sorry ya, saya ulangi, rumusnya N dikali N tambah 1. Maka polanya dengan N 124, berarti kita peroleh 124 dikali 124 ditambah 1. N-nya itu tadi 124. Nah, penjumlahan bilangan genapnya bagaimana? Berarti 2 ditambah 4 tambah 6. Nah, sampai ke tambah berapa? Kita kalikan lagi.
2 dikali 124. Hasilnya berapa? Ya, benar, 248. Jadi, kita kaitkan pola persegi panjang dengan pola bilangan genap. Pola bilangan genapnya tadi adalah 2N atau 2 dikali N. Kita simpulkan. Maaf, di sini ada kesalahan pengetikan ya. Seharusnya di situ pola bilangan persegi panjang yaitu N dikali N tambah 1 dapat dinyatakan dengan 2 tambah 4 tambah 6 sampai kepada tambah 2N atau 2 dikali N. Kita masuk problem yang kedua. 2 tambah 4 tambah 6 sampai kepada tambah 1000. Nah, sama seperti problem yang pertama tadi, sekarang kamu tentukan 1000 ini pola keberapa atau suku keberapa. Oke, berarti sudah ada 2 problem yang harus kamu selesaikan. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pada pola bilangan. Ya, diketahui barisan bilangan berikut 1, 4, 9, 16 sampai ke N. Ya, ini pola apa? Benar. Ini adalah pola bilangan persegi. Oke. Nah, yang ditanya adalah U ke-14 tambah U20. Kemudian U20 dikurang U14. Nah, terlebih dahulu kita harus cari U14 itu berapa. Dengan apa? Dengan menggunakan rumus pola persegi. Apa rumus pola persegi? UN sama dengan N kuadrat. Dengan N adalah sukunya. Berarti U14. Maka N kuadrat sama dengan N-nya 14. 14 pangkat 2 sama dengan 196. Ya, jangan bingung. 196 ini dari mana? 14 dikali 14. Oke, itu namanya kuadrat ya, 14 kuadrat. Kemudian U20. Berarti U20 sama dengan N kuadrat. N-nya tadi 20. Maka 20 kuadrat, 20 kali 20, 400. Maka untuk menjawab U14 tambah U20, kita langsung tambahkan saja. 196 tambah 400 sama dengan 596. Kemudian U20 kurang U14. Kita hasilkan 400 dikurang 196, hasilnya 204. Mudah kan? Iya. Sekarang kita masuk ke problem yang ketiga. 2, 6, 12, 20. Ya. Saya sudah buat di situ adalah pola persegi panjang. Kemudian yang ditanya adalah U52 tambah U76. Kemudian U34 dikurang U24. Lanjut ke soal yang B. 1, 4, 9, 16 sampai ke N. Ini adalah pola ya persegi. Kemudian yang ditanya apa? U30 tambah U46. Kemudian yang ditanya lagi U34 dikurangi U24. Oke, saya tunggu jawaban kamu. Ya, kirimkan ke Google Classroom-nya. Jika ada yang ingin ditanya, boleh tanya saya melalui WhatsApp atau boleh tanya saya melalui Google Classroom. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian.